Dua motor terlibat tabrakan adu muka di Tuban, satu tewas di lokasi. Pria sebatang kara di Tuban ditemukan membusuk di dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Dua sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan terlibat kecelakaan maut adu muka di Kabupaten Tuban. Kerasnya benturan menyebabkan satu orang tewas di lokasi kejadian, sementara satu lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Dusun Kopen, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Selasa siang. Dua kendaraan bermotor mengalami tabrakan adu muka, hingga salah satu dari kedua pemotor tersebut tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat kendaraan Vario berplat nomor S2104I yang dikemudikan oleh Wiji Tondi Leksono, 65 tahun, warga desa Gendaharjo, Kecamatan Semanding, berjalan dari utara ke selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, motor tersebut tiba-tiba bergerak ke kanan dan memasuki lajur kanan. Sementara dari arah berlawanan, melaju motor Satria tanpa plat nomor yang dikemudikan oleh Zainul Fanani, 21 tahun, warga desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Karena jarak terlalu dekat, tabrakan adu muka antar motor tak terhindarkan. Kerasnya benturan kedua kendaraan membuat Wiji Tondi Leksono meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara Zainul Fanani mengalami luka-luka. Oleh petugas, korban meninggal dan korban luka dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Dijelaskan terkait laka di Semanding. Kejadian pada hari ini tanggal 15 April, tepatnya pukul 10 di Jalan Desa Kopen, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kronologi dari kejadian tersebut, semula kendaraan Honda Vario yang dikemudikan oleh Pak Wiji ini berjalan dari arah utara ke selatan. Kemudian gerak ke kanan, masuk ke lajur kanan, sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan Suzuki Satria yang berjalan dari arah selatan ke utara. Akibatnya Pak Wiji menderita luka, Pak Zainul juga menderita luka. Dan untuk selanjutnya, Dan? Untuk selanjutnya, kedua korban kita larikan ke rumah sakit dan untuk kendaraannya sementara kita amankan di Polres. Itu berarti adu banteng ya, Dan? Betul, adu banteng. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, petugas kepolisian melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Sementara kedua kendaraan diamankan ke Mapolres Tuban untuk penyidikan lebih lanjut. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Sementara itu, seorang pria sebatang kara di Kabupaten Tuban ditemukan tewas membusuk di dalam rumah. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh rekan korban yang curiga lantaran sejak 3 hari terakhir tidak bisa dihubungi. Setelah didatangi di rumahnya, korban ditemukan tewas membusuk dalam kondisi tergeletak di lantai. Warga perumahan Tuban Permai, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria sebatang kara pada Selasa sore. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Diketahui korban adalah Sofiul Fuah, 45 tahun, warga desa Kingking, Kabupaten Tuban. Menurut keterangan pihak kepolisian, korban pertama kali ditemukan oleh rekan kerjanya yang curiga, lantaran sejak 3 hari terakhir, nomor WhatsApp-nya tidak dapat dihubungi. Saat didatangi ke rumah, muncul bau busuk menyengat dari dalam rumah korban. Karena tak ada respon, rekan korban memberanikan diri mendobrak pintu rumah dan menemukan jenazah korban tergeletak di lantai dalam kondisi membusuk. Dari hasil pemeriksaan awal dan keterangan para saksi, korban diduga meninggal dunia karena sakit lambung. Polisi memperkirakan korban telah meninggal sejak hari Minggu 13 April 2025. Seorang warga meninggal dunia di sebuah rumah kosong. Dia hidup sendiri di rumah tersebut dan kondisi mayat sudah membusuk. Terakhir temannya hari Jumat masih ketemu dan sempat telepon ngopi bareng di Dukcapil.
hari Minggu dikontak sudah tidak ada respon, sehingga tadi dari temannya memberanikan diri untuk mengedok. Setelah diketuk pun tidak ada jawaban, akhirnya didobrak. Ternyata warga ini sudah meninggal dunia dalam keadaan membusuk. Untuk memastikan penyebab kematian, petugas BPBD dan PMI Tuban mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, serapan beras Bulog Bojonegoro terhitung sangat rendah, jauh dari target. Saat ini selain serapan gabah kering panen, serapan beras di Bulog Bojonegoro baru mencapai 5.300 ton dari target sebanyak 80.000 ton. Serapan beras di Perum Bulog Cabang Bojonegoro terbilang masih sangat minim. Data dari Perum Bulog Cabang Bojonegoro menyebutkan bahwa serapan beras minim, yakni 5.300 ton dari target sebesar 80.000 ton. Sementara di lain sisi, serapan gabah kering panen sudah terpenuhi dan bahkan melampaui target. Serapan gabah dari petani sudah mencapai 102% atau sebanyak 21.800 ton, melampaui target yakni 21.500 ton. Namun untuk serapan gabah kering untuk 3 wilayah kerjanya, yakni Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Lamongan sudah di batas aman, serta sudah mencapai program swasembada pangan sesuai program pemerintah pembelian GKP di HPP Rp6.500 per kilogram. Meski demikian, Perum Bulog akan tetap menerima gabah maupun beras yang kini masih minim untuk dapat memenuhi kebutuhan dan nantinya dapat menjadi stabilisasi harga. Pimpinan Bulog Cabang Bojonegoro, Ferdian Dharma Atmaja mengatakan, masih minimnya serapan beras disebabkan karena mitra yang bekerja sama dengan Bulog tidak semua melakukan pengiriman ke Bulog Bojonegoro. Untuk beras ini masih kecil serapannya, dari target 48.000 itu baru terserap sebanyak 5.300 ton atau sekitar hampir 10% ya, 10% lebih ya, 10% lebih. Itu di musim tanam ini Pak? Ya, ini kami nyerap mulai dari awal Januari sampai dengan hari ini. Itu selama program ini mulai dari Januari sampai dengan April tanggal 30. Ketika sudah sesuai target, apakah Bulog masih membuka? Oh, pasti. Terutama gabah ya, karena kan kita juga diminta untuk melindungi petani, ya kan. Target gabah meskipun sudah sampai 100%, kami tetap berupaya semaksimal mungkin supaya sisa waktu sampai dengan 30 April ini dapat kita maksimalkan untuk menambah serapan. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Takut dicuri, warga di Tuban berbondong-bondong evakuasi sapinya ke rumah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Warga di Kabupaten Tuban diresahkan dengan maraknya kasus pencurian sapi di wilayah setempat. Khawatir menjadi korban, sejumlah warga berbondong-bondong mengevakuasi sapi dari kandang untuk dibawa pulang ke rumah. Warga di Desa Telogowaru, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban diresahkan dengan maraknya aksi pencurian sapi di kawasan setempat. Khawatir sapinya dicuri, puluhan warga mengevakuasi sapinya dari kandang yang jauh dari pemukiman ke rumah mereka. Hal ini salah satunya seperti yang dilakukan Sutang, 55 tahun, warga desa setempat pada Minggu malam. Agar tidak dicuri oleh maling, Sutang mengambil sapinya yang berada di ladang dan kemudian menitipkannya di kandang milik kerabat yang berada di dekat rumah. Hal serupa juga dilakukan beberapa warga lainnya.
Mereka memindahkan sapi miliknya yang sebelumnya berada di kandang yang ada di Tegalan ke rumah masing-masing agar lebih aman. Pak, bisa jelaskan ini kenapa Pak warga di sini kok sapinya dibawa pulang semua yang di sawah? Ya berawal dari hilangnya 2 sapi milik Pakih warga Telogwaru itu. Jadi ya kekhawatiran warga karena kebanyakan sapi warga desa Telogwaru ini kan kandangnya itu dari dekat rumah, jadi ditaruh di ladang yang kisaran jarak 1 atau 2 kilo dari pemukiman warga. Jadi sudah dari nenek moyang itu memang kandang sapi warga desa Telogwaru itu enggak ditaruh di dekat-dekat rumah. Akhirnya ini dibawa pulang semua karena khawatir ya Pak ya? Iya, kebanyakan dibawa pulang semua ya khawatir karena ya selain jauh dari tempat tinggal ya memang dari berkembangnya zaman ya akses mobil itu bisa keluar masuk area ladang, tapi itu kan membawa dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya kan bila panen kan mudah untuk pengangkutan hasil panen, tapi kan ya kendalanya di malam kalau musim pencurian ini kan mereka bisa. Pak, ini berarti dititipkan dulu Pak ya sapinya? Ya sementara dititipkan ke family yang punya ya punya lahan luas dan punya kandang. Kalau yang belum tidak punya lahan luas ya masih ditaruh di Tegalan dengan dijaga. Kekhawatiran warga ini berawal dari hilangnya 2 sapi milik Mukhtar, 55 tahun, warga desa setempat. 2 sapi milik Mukhtar yang sebelumnya ditaruh di kandang dekat ladang tersebut hilang dicuri oleh maling. Pak, niku kejadian sapinya hilang itu kapan Pak? Ahad malam Senin. Malam Senin. Itu tahunya gimana Pak awalnya? Tahunya ya tahu-tahu nggak ada orang kandang. Tahu-tahu nggak ada di kandang ya Pak? Itu pas pagi itu? Pas pagi kira-kira jam 5:30. 5:30 pagi. Itu yang hilang sapi berapa Pak? Sapi 2. Laki-laki semua tuh? Laki perempuan. Oh. Berarti itu sekarang habis Pak sapinya enggak? Habis. Tinggal 2 itu kok. Selain mengevakuasi hewan ternaknya ke rumah, kini warga juga kerap melakukan ronda secara bergantian. Warga berharap agar pihak kepolisian bisa segera menangkap pencuri tersebut, sehingga tak ada lagi sapi warga lain yang hilang. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, sebuah bus terlibat kecelakaan dengan truk box di jalur tol Kertosono Caruban, Kabupaten Nganjuk. Kerasnya benturan membuat truk terlempar hingga keluar tol. Akibat kecelakaan ini, 3 orang mengalami luka-luka. Petugas gabungan dari Kepolisian, Jasa Marga, dan Dinas Perhubungan melakukan upaya evakuasi terhadap truk box di ruas tol Kertosono Caruban, kilometer 645, Kabupaten Nganjuk pada Senin siang. Truk ini terpental keluar jalur setelah ditabrak bus Haryanto. Evakuasi truk dilakukan petugas gabungan dengan mendatangkan alat berat. Kerasnya benturan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan membuat bodi truk mengalami kerusakan cukup parah. Salah satu warga yang menyaksikan evakuasi truk pasca kecelakaan mengaku tidak tahu persis apa penyebabnya truk yang dievakuasi terguling keluar dari jalan tol tersebut. Namun warga melihat truk tersebut hanya terguling keluar jalan tol. Lihat itu terguling itu. Di tol apa di mana? Di tol itu. Gadung, di tol Gadung, Grandung Melorah itu. Melorah. Ya. Berapa truk yang guling itu? Mungkin 1 Pak. 1. Ya. Mungkin ngantuk entah apa ya. Ya. Masih dievakuasi, diangkat. Ya masih dievakuasi, mungkin alat berat itu Pak. Ya itu. Kelihatan ada korban tidak di situ Pak? Ya mungkin ya sopir lah mungkin. Tapi kan nggak kelihatan di sini. Jauh ada jangkauan ini. Mau situ jangkauannya kan sana belok. Menurut laporan dari kepolisian, peristiwa berawal saat bus Haryanto dengan nopol K7853OB yang dikemudikan oleh Budiono melaju dari barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga sopir bus mengantuk sehingga laju kendaraan kehilangan kendali dan menabrak bagian belakang truk box dengan nopol S8708SD yang dikemudikan Nanang Vidayat yang berada di lajur lambat. Benturan keras membuat truk box terguling keluar dari jalan tol. Akibatnya, kedua kendaraan mengalami kerusakan berat dan 3 orang penumpang bus dikabarkan mengalami luka-luka. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk.
Pemirsa, upaya pencarian terhadap pelajar SMP yang tenggelam di Bengawan Madiun akhirnya membuahkan hasil. Jenazah korban tenggelam ditemukan berjarak 50 km dari titik awal tenggelam. Pencarian terhadap Rangga Dwi Saputra, 14 tahun, pelajar SMP yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Bengawan Madiun akhirnya membuahkan hasil. Jasad korban akhirnya ditemukan di sekitar Bendungan Karangnongko, Kabupaten Bojonegoro pada Senin sore. Oleh tim gabungan, jenazah korban selanjutnya dievakuasi. Petugas sempat mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi karena kondisi tepi Bengawan yang curam. Komandan Basarnas Unit Siaga SAR Bojonegoro, Novik Heriadi menjelaskan, petugas mendapatkan informasi dari warga, selanjutnya tim yang menyisir Bengawan melanjutkan pencarian hingga wilayah Bojonegoro. Dibenarkan jika jenazah tersebut adalah Rangga Dwi Saputra, pelajar SMP asal Ngawi yang dilaporkan tenggelam. Menurutnya, jarak titik awal tenggelam hingga ditemukan mencapai 50 km. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Suroto Ngawi untuk divisum dan diserahkan pada pihak keluarga. Telah mengevakuasi korban atas nama Rangga, umur 14 tahun, yang mana tadi menurut info dari petugas proyek yang ada di Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, tadi menemui jenazah mengapung. Setelah itu dilaporkan ke tim SAR gabungan. Setelah itu baru tim SAR gabungan mengevakuasi korban seperti itu. Saat ditemukan posisinya gimana, Pak? Posisinya korban ini mengambang. Untuk pada saat evakuasi kami mengalami agak kesulitan karena di situ posisinya curam. Untuk lokasi terakhir dia di pusaran di bendungan sekitar mana itu? Karangnongko. Jarak dari titik awal ditemukan, Pak? Untuk jarak dari lokasi kejadian kurang lebih sekitar 50 km. Dipastikan korban yang meninggal ini ya? Baik, tadi setelah dari pihak keluarga, setelah dievakuasi, pihak keluarga mendatangi lokasi, bahwasanya memastikan keluarga itu memastikan bahwa itu adalah keluarganya karena memakai celana pendek seperti itu. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah pelajar SMP itu tiba di rumah duka. Puluhan teman juga mengiringi kedatangan jenazah di rumah duka pada Senin malam. Ita Wahyu, CTV Ngawi. KPU Ngawi kembalikan sisa dana hibah Pilkada 8,4 miliar rupiah ke Pemda. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. KPU Kabupaten Ngawi mengembalikan sisa dana hibah pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2024 ke pemerintah daerah setempat. Diketahui besaran silpa dana hibah di KPU sendiri mencapai 8,4 miliar rupiah. Dalam menjalankan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 lalu, KPU Kabupaten Ngawi menerima dana hibah dari pemerintah daerah atau Pemda setempat mencapai 49,9 miliar rupiah. Dari jumlah alokasi anggaran hibah tersebut, dalam menjalankan seluruh tahapan, terserap 83% atau sekitar 42,5 miliar rupiah, sehingga masih terdapat sisa 8,4 miliar rupiah. Ketua KPU Ngawi, Samsu Mustaqim menjelaskan, seluruh tahapan pilkada telah selesai dan berjalan lancar. Menurutnya, masih adanya sisa anggaran hibah tersebut karena terdapat beberapa efisiensi. Seperti dari total anggaran diasumsikan untuk 5 pasangan calon, dan Ngawi hanya ada 1 pasangan calon, sehingga juga menghemat pada pengadaan APK dan APS. Samsu menambahkan, pada pilkada kemarin juga hanya sekali melakukan kegiatan debat publik, yakni berupa penyampaian visi misi pasangan calon.
Terlebih pelaksanaan Pilkada serentak 2024 kemarin juga sharing anggaran dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur karena bersamaan dengan pelaksanaan Pilgub Jawa Timur. Anggaran hibah untuk Pilkada KPU Kabupaten Ngawi, alhamdulillah sudah kita sampaikan, sudah kita kembalikan ke kas daerah itu sejumlah 8,4 miliar sekian. Untuk segala kegiatan atau tahapan-tahapan alhamdulillah telah terlaksana selesai, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Kalau total hibah yang diterima kemarin untuk tahapan pelaksanaan? Untuk total hibah yang kita terima itu 49,9 miliar dan masih sisa di 8,4 itu dengan persentase penggunaan anggaran kita di 83%. Untuk beberapa kegiatan yang bisa diefisiensi kemarin apa Mas? Untuk kegiatan efisiensi di penyelenggaraan tahapan pilkada yang pasti karena penganggaran kita itu kemarin untuk 5 pasangan calon ya, dan ternyata untuk Kabupaten Ngawi paslonnya hanya 1. Nah itu pasti mempengaruhi karena debatnya juga kita hanya 1 kali. Terus untuk APK, APS itu kita juga penganggaran hanya untuk pelaksanaan 1 pasangan calon, sedangkan kita penganggaran itu ada 5 pasangan calon. Untuk kebutuhannya nanti untuk badan ad hoc seperti itu? Ya, kebutuhan terbesar itu di badan ad hoc. Dijelaskan oleh Samsu bahwa untuk sisa anggaran itu telah dikembalikan ke pemerintah daerah yang selanjutnya masuk dalam kas daerah Pemkab Ngawi. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu untuk meningkatkan produktivitas bawang merah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro bakal melakukan inovasi tanam menggunakan metode tanam biji. Hal ini dinilai produktif lantaran dalam 1 hektar saja bisa menghasilkan panen sekitar 25 ton. Dalam menunjang produksi bawang merah di Kabupaten Bojonegoro, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat akan menerapkan inovasi tanam menggunakan teknik biji. Hal tersebut dinilai lebih menjanjikan dan dapat menghasilkan panen yang melimpah. Diketahui sentra bawang merah di Bojonegoro berada di wilayah Kecamatan Gondang, Sekar, Kedung Adem, Sukiwaras, dan Kepoh Baru. Dalam sekali musim tanam bawang merah, rata-rata per hektar luas tanam bawang merah dapat menghasilkan sebanyak 9 ton. Sementara harga bawang merah di tingkat petani sendiri di kisaran Rp19 hingga Rp25.000 per kilogram pada musim panen bulan Maret lalu. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Imam Nur Hamid mengatakan, jika produktivitas bawang merah di Bojonegoro termasuk tertinggi 5 besar di Jawa Timur. Untuk meningkatkan produksi, pihaknya melakukan inovasi berupa budidaya bawang merah dengan biji. Menurutnya, budidaya bawang merah dengan menggunakan biji ini setelah dilakukan terapan masa tanam bersama Badan Riset Inovasi Nasional. Hasilnya di akhir tahun 2024, setiap per hektar tanaman bawang merah dapat menghasilkan produksi paling sedikit sekitar 25 ton. Untuk meningkatkan produksi bawang merah itu Dinas Ketahanan Pangan Bojonegoro, Dinas Ketahanan Pangan Bojonegoro ini selalu membuat inovasi-inovasi untuk produksi supaya bisa mencapai peningkatan, yaitu dengan cara teknologi budidaya bawang merah dengan biji, yang mana kalau budidaya bawang merah biji itu rata-rata setelah kita laksanakan penimbangan atau pengubinan, kita laksanakan dengan pendampingan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, itu di akhir tahun 2024 kemarin dengan budidaya pakai biji atau dengan seedling itu rata-rata produksinya kemarin minimal itu sekitar 25 ton per hektar. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro, dalam 1 tahun luasan lahan bawang merah di wilayah setempat seluas 35.000 hektar. Sedangkan pada masa tanam bulan Maret ini ada seluas 1.453 hektar dan bisa menghasilkan produksi 145.940 kuintal bawang merah. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, seorang pemuda asal Kabupaten Jombang sukses membudidaya lobster air tawar. Bahkan saat ini dirinya sudah mempunyai penghasilan puluhan juta rupiah per bulan. Selain perawatannya mudah, prospek pasar budidaya ini juga masih cukup terbuka lebar.
Muhammad Jadid Maulana, warga desa Watu Dakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, sukses membudidayakan lobster air tawar. Pemuda 22 tahun ini menekuni usaha ini sejak 3 tahun lalu. Diawali dengan coba-coba sejak dirinya masih duduk di bangku SMA, dengan rasa penasarannya yang tinggi, akhirnya dirinya mencoba membuat satu kolam berukuran 1 kali 3 meter. Namun berkat ketekunannya, ia terus mencoba dan akhirnya berhasil membesarkan 30 ekor lobster air tawar ini. Untuk menambah penghasilan, dirinya menambah kolamnya. Hingga saat ini sudah memiliki kolam permanen sebanyak 12 kolam yang jumlah lobsternya bervariasi, minimal diisi 30 ekor. Setiap pagi dirinya melakukan pengecekan akuarium yang berisikan indukan lobster yang bertelur maupun siap beranak atau pemijahan. Tidak butuh tenaga dan waktu lama. Selanjutnya melakukan pengecekan ke kolam-kolam pembesaran sekalian memberi makan lobster-lobster tersebut. Meski butuh waktu lama untuk pembesaran hingga siap panen, yaitu selama 9 bulan, namun dengan keuletannya, Jadid membuat inovasi dengan memulai membuat pembibitan dari indukan lobster yang sudah ada. Sehingga sambil menunggu panen lobster usia panen, dirinya juga melayani penjualan bibit lobster. Bahkan saat ini, dirinya sudah melayani pemesanan lobster dan bibit lobster mulai dari luar kota hingga luar pulau. Bila panen lobster konsumsi tiba saat panen, harganya sangat fantastis, yaitu dari Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogramnya. Harga tersebut dinilai sangat baik karena biaya perawatan atau operasional budidaya lobster ini sangat minim dan mudah. Prospeknya seperti apa? Kalau prospek ke depannya sangat bagus karena permintaan konsumsi sendiri itu cukup tinggi sekali. Jadi bahkan stok kita juga banyak kekurangan untuk size konsumsi. Seperti itu. Dikirim ke mana saja biasanya? Kalau kirim kita kebanyakan di Jakarta, Bali, sama Madura. Jadi kita juga melayani di lokal ataupun di luar pulau seperti Madura dan Bali. Harganya berapa per kilo? Kalau per kilo sendiri antara 150 sampai 180 per kilo. Jadi 1 ekor 50 gram, 1 kilo kurang lebih antara 20 ekor. Kalau omsetnya per bulan? Kalau omset per bulan kurang lebih antara 20 juta sampai 40 jutaan. Itu per bulan. Sehingga setiap bulannya pemuda ini sudah meraup penghasilan sebesar 10 hingga 20 juta rupiah. Di usia muda dan saat masih bujang, pemuda ini sudah bisa dikatakan sukses dibanding dengan pemuda desa seusianya. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.